Assalamualaikum teman-teman, balik lagi bersama kami di kisah horor ya. Kali ini saya akan bercerita tentang legenda Nyi Roro Kidul ya. Sebelum cerita kita mulai, alangkah baiknya tekan tombol subscribe, like, dan komen. Semoga channel saya kedepannya lebih baik. Oke, tanpa lama-lama kita simak ceritanya. Banyak yang mempercayai bahwa Nyi Roro Kidul ini merupakan sosok ratu yang penguasa gaib keraton pantai selatan Jawa dan pulau penunggu laut selatan Pulau Jawa. Selain itu, Nyi Roro Kidul juga dikenal sebagai Ratu Laut Selatan atau Gusti Kanjeng Ratu Kidul. Sang Ratu Laut Selatan ini bisa menjelma menjadi manusia yang sangat cantik, bak seorang ratu kerajaan. Beredar juga dari mulut ke mulut orang-orang terdahulu bahwa Nyi Roro Kidul bisa berubah menjadi ular yang besar. Sementara itu, pantai selatan yang menjadi daerah kekuasaan Nyi Roro Kidul ini berhadapan dengan Samudra Hindia yang merupakan zona subduksi lempeng bumi. Sehingga jika terjadi gempa atau bencana dari laut selatan sering kali disangkut pautkan dengan keberadaan sang penunggu laut tersebut. 2. Titisan seorang putri Pajajaran. Adanya sosok penguasa laut selatan ini tidak hanya dipercayai oleh masyarakat Jawa kuno saja, akan tetapi legenda Nyi Roro Kidul juga terpopuler di kalangan orang Jawa, Sunda, dan Bali. Adapun suku Sunda ini mempercayai bahwa Nyi Roro Kidul merupakan titisan seorang putri dari kerajaan Pajajaran yang bunuh diri di Laut Selatan. Menurut cerita, sang putri ini diusir dari kerajaan karena penyakit kulit yang dideritanya dan membuat anggota keluarga yang lain malu. Kulit putri Pajajaran ini bersisik seperti sisik ular. Karena itu banyak yang bilang bahwa Ratu Kidul ini kadang menjelma menjadi wanita cantik dengan tubuh ular naga, seperti yang diceritakan dalam film Susana terdahulu. Istri spiritual raja. Tak hanya itu, sosok ratu yang berkuasa ombak Samudra Hindia dan istana di dalamnya ini juga dikenal sebagai pelindung pasangan spiritual pendiri kerajaan Mataram dan keturunannya. Dilansir dari merdeka.com, baik Kesultanan Yogyakarta maupun Kasunanan Surakarta Solo. Seperti yang diceritakan oleh Kanjeng Pangeran Winarno Kusumo, wakil pengganggeng Sasana Wilapa Kraton Surakarta, bahwa awalnya Pangeran Panembahan Senopati ingin mendirikan kerajaan baru, yakni Kesultanan Mataram. Karena itu, ia bertapa di Parangkusumo atau pantai selatan yang menyebabkan Sang Ratu Kidul merasa terganggu. Sang Ratu yang melihat Panembahan Senopati yang tampan lalu jatuh cinta dan meminta agar Sang Panembahan menghentikan tapanya, dan sebagai gantinya Ratu Kidul akan membantu mendirikan kerajaan, dan ia dilamar untuk menjadi pasangan spiritual serta melindungi kerajaan. Tak hanya bahkan sang ratu pun menjadi pasangan spiritual semua raja keturunan Mataram. Larangan berpakaian hijau. Beberapa kali kita mungkin sudah mendengar mitos larangan pengguna pakaian berwarna hijau saat hendak bermain atau berkunjung ke pantai selatan. Peringatan ini diutamakan bagi mereka yang berkunjung ke Parangtritis dan Parangkusumo. Menurut mitos yang beredar, pengunjung yang menggunakan pakaian hijau ini
akan menjadi incaran sang Ratu Kidul. Tak jarang pengunjung yang bermain di pantai selatan tiba-tiba hilang. Hal ini diyakini bahwa orang hilang tersebut telah menjadi tumbal sang Ratu Kidul. Sedangkan mereka keturunan Prabu Siliwangi akan dijadikan selir atau bala tentara Keraton Kidul. Karena kejadian tersebut, terdapat himbauan agar pengunjung tidak mengenakan pakaian atau atribut berwarna hijau. Sebab sang Ratu Kidul sendiri digambarkan sebagai sosok ratu cantik yang menyukai warna hijau. Pintu gerbang bertemu sang ratu. Selain legenda dan mitos tentang Nyi Ratu Kidul, ada yang mempercayai tempat-tempat sebagai pintu gerbang untuk bertemu sang ratu. Di antaranya Pantai Pelabuhan Ratu di Jawa Barat, Keraton Surakarta, Hadiningrat, Pantai Sembukan, Pantai Parangtritis, dan Wihara Kalyanamita. Bahkan pemilik hotel di kawasan pantai selatan Jawa dan Bali menyediakan kamar khusus untuk sang ratu. Salah satu yang paling legendaris adalah kamar nomor 327 dan nomor 2401 Hotel Grand Bali Piat. Konon katanya kamar tersebut merupakan satu-satunya kamar yang selamat saat terjadi kebakaran besar tahun 1993 yang lalu dipercaya dilindungi oleh sang ratu. Begitu pula dengan Hotel Samudra Beach di Pelabuhan Ratu yang memanjang lukisan Ratu Kidul karya Basuki Abdullah. Sedekah laut. Nah, untuk menghormati keberadaan Nyi Roro Kidul baik sebagai penguasa laut selatan atau sebagai pelindung kerajaan, para nelayan melakukan upacara tahunan atau disebut sebagai sedekah laut. Sesuai dengan namanya, para nelayan dengan melakukan ritual sesembahan. Setiap tanggal 6 April, para nelayan Pelabuhan Ratu memiliki ritual upacara persembahan untuk sang Ratu Kidul dengan menyembahkan kepala kerbau beserta sesaji lainnya. Ada yang menyembahkan buah-buahan, sayuran, dan hasil tanam serta ternak. Mereka berharap agar diberi keselamatan saat berlayar, perlindungan, serta hasil tangkapan ikan yang melimpah. Kendati sudah memasuki zaman modern, banyak yang masih mempercayai adanya Nyi Roro Kidul dan segala bentuk kuasanya, terutama kalangan keraton dan para Oke ya, itu tadi cerita dari legenda Nyi Roro Kidul ya. Sebelum cerita aku tutup, alangkah baiknya tekan tombol subscribe, like, and comment. Semoga channel saya kedepannya lebih baik. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.